Bismillahirrahmanirrahim. Panitia juri yang saya hormati, Akang Teteh yang saya cintai, dan para peserta lomba yang saya nanti-nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha pengasih namun tak pernah pilih kasih, yang maha memberi rasa aman namun tak pernah menelantarkan. Berkat limpahan karunia serta nikmatnya lah sehingga kita bisa bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan tidak lupa, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, pemimpin dari pemimpin terbaik sepanjang masa, manusia yang paling berpengaruh di dunia. Dialah junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana wa Syamana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah yang telah baginda ajarkan kepada kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat ke-13 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul adzim, yang artinya, maka kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ikhwan filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema membentuk generasi Qur'ani di zaman milenial. Generasi Qur'ani adalah pemuda yang berpegang teguh kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, membaca, menghafal, mempelajari dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab hakikatnya sosok pemudalah yang menjadi tonggak dari kejayaan Islam. Seperti firman Allah Quran surat Al-Kahfi ayat 13 di atas, pemuda-pemuda yang senantiasa menjaga keimanan di setiap hembusan napas yang dikeluarkan olehnya, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka yang tetap konsisten dan istiqomah dalam menjalankan akidahnya dan menjaga akidahnya. Ikhwan filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika melihat masa lalu, pemuda saat ini berbeda jauh jika dibandingkan dengan pemuda masa keemasan. Jika dulu mereka berjuang demi akidah, maka pemuda saat ini berjuang demi rasa susah. Jika dulu mereka berjuang dengan pedang, panah, dan kuda, maka pemuda saat ini berjuang dengan kata-kata. Jika dulu mereka berjuang hanya dengan kaki dan unta untuk berdakwah, namun pemuda saat ini berjuang dengan alat komunikasi dan kendaraan yang mewah. Zaman milenial saat ini sudah terlena dengan hadirnya teknologi. Mereka terlalu sibuk dengan gadget, game, dan media sosial. Beberapa di antaranya mereka asik berselancar di dunia maya. Maka tidak heran jika zaman milenial disebut kaum rebahan, karena kesehariannya hanya menatap handphone hingga tak ada waktu luang. Tetapi ketika menatap Al-Quran, hanya beberapa menit saja mereka sudah kejang-kejang. Apakah dengan seperti itu mereka bisa disebut dengan pemuda Qur'ani? Sebuah ungkapan Arab yang sering diteriakan oleh para motivator. The youth of
The day are the leader of tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dengan itu, kita selaku pemuda yang menginginkan perubahan, maka kita juga harus cinta kepada Al-Quran agar hidup kita terjaga dan terarah. Dan kelak Al-Quran akan memberikan syafaat di yaumil akhir bagi siapa saja yang membacanya. Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibihi. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti syafi'an, karena ia akan memberikan syafaat yaumal qiyamah di yaumil akhir li sahibihi, bagi siapa saja yang mau membacanya. Hadis riwayat Muslim. Ikhwan filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malcolm X, seorang tokoh muslim Afrika Amerika dan aktivis hak asasi manusia, pernah mengatakan, "The future belongs to those who want to prepare it today." Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap? Bukan tentang kita lahir di mana, dengan kondisi sosial yang seperti apa, dan lahir dari rahim perempuan yang mana. Tetapi yang harus selalu ada adalah iman dan takwa. Intinya, siapapun kita, apapun latar belakang kita, yang harus kita perhatikan adalah jadikan setiap pengalaman adalah sebuah pelajaran. Iwan filah, di sepanjang sejarah Islam, banyak sosok pemuda yang cinta Quran, ujung-ujungnya sukses dalam menjalankan kiprahnya di dunia ketauhidan. Sa'ad bin Abi Waqqas berumur 17 tahun. Yang pertama kali melontarkan anak panah di jalan Allah. Kemudian Usamah bin Zaid berumur 18 tahun yang menjadi pemimpin pasukan yang anggotanya adalah para pembesar sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab, untuk menghadapi pasukan terbesar dan terkuat di masa itu. Tidak ada alasan bagi kita untuk terus merubah masa depan yang lebih cerah lagi. Ingat, pemuda bukan lagi yang menonton dan menjadi pemandu sorak. Jangan mau menjadi pemuda yang pengecut. Hidup cuma sekali, mari hidup yang berarti. Sebab zaman milenial adalah zaman di mana pemikiran, tenaga, dan pengetahuan adalah bentuk celah untuk terus berkarya dan memberikan perubahan kepada nusa, bangsa, negara, dan agama. Insinyur Soekarno pernah mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru hingga akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Ikhwan filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari saya mengajak kepada kawan-kawan sekalian untuk terus menjaga keimanan dan ketakwaan kita dengan cara menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran akan datang kepada kita sebagai penolong di alam kubur nanti. Dan sudah sewajarnya di zaman milenial ini kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iwan filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Rasulullah pernah berpesan pula kepada kita semua, para pemuda, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Karena ketika pemuda bersuara, maka jiwanya akan menggelora. Pemuda adalah aset negara yang berharga. Jadilah pemuda yang robani dengan memiliki semangat Qur'ani. Tak ada kata yang paling indah selain kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi
bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.